Halo sahabat fisika, di sini kita akan membahas mengenai materi elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Benda padat yang dipengaruhi oleh gaya dari luar, misalnya benda ditarik, digeser, atau ditekan, maka bentuk benda akan berubah. Bila bentuk benda berubah kembali seperti semula setelah gaya luarnya dihilangkan, maka benda dikatakan elastik. Sebagian besar benda bersifat elastik sampai batas waktu tertentu. Contohnya pada karet gelang, spons, dan pegas. Lalu, bagaimana kalau benda diberi gaya melebihi batas elastisnya? Jika diberi gaya yang melebihi batas elastisnya, maka benda tidak kembali ke bentuk semula, tetapi akan berubah bentuk secara permanen. Ini seperti pada gambar, di mana pegas tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tegangan dan regangan. Perbandingan gaya F terhadap luasan penampang A dinamakan tegangan, dengan rumus tegangan sama dengan F per A. Sedangkan peluruhan panjang per panjang dinamakan regangan, yang dirumuskan dengan regangan sama dengan delta L bagi L. Perbandingan tegangan terhadap regangan pada daerah grafik yang linear adalah konstan. Besarnya konstanta dinamakan modulus Young, diberi simbol Y atau sering disebut modulus elastis, dengan rumus Y sama dengan tegangan per regangan, atau sama dengan F per A dibagi delta L per L. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu mengenai tegangan dan regangan geser. Tegangan geser merupakan hubungan gaya yang menyimpang permukaan benda perluasan penampang tempat gaya beraksi. Gaya yang terjadi memiliki arah sejajar dengan permukaan sehingga permukaan benda akan bergeser dan timbul tegangan geser. Regangan geser merupakan perbandingan dari perpindahan sudut terhadap dimensi memanjang. Modulus elastisitas antara perbandingan tegangan geser terhadap regangan geser disebut dengan modulus geser. Modulus geser juga biasanya disebut dengan shear modulus. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukum Hooke. Pernahkah kalian melihat sebuah pegas? Jika pada ujung pegas kita sambungkan dengan sebuah benda bermassa M, letak massa M tadi atau ujung pegas kita beri tanda sebagai X sama dengan 0. Lalu, benda kita tarik sehingga bergeser posisinya sejauh X. Apa yang terasa di tangan? Tangan akan merasakan tarikan dari pegas. Jika pegas kita tekan, kita akan merasakan dorongan dari pegas pada tangan kita. Gaya semacam itu dinamakan gaya pemulih, karena gaya ini cenderung memulihkan atau mengembalikan pegas ke keadaan awalnya. Besarnya gaya yang dilakukan oleh pegas adalah dinyatakan oleh hukum Hooke. Dengan rumus Fx sama dengan negatif K delta X sama dengan negatif K X kurang XA. Tanda negatif menunjukkan gaya pegas selalu menuju ke titik kesetimbangannya, dan K dinamakan konstanta gaya pegas memiliki satuan gaya dibagi satuan panjang N per M. Jika pegas direnggakan X positif, maka gaya yang dikerahkan pegas negatif. Bila ditekankan X negatif, maka yang dikerahkan pegas positif. Bila kita ambil X sama dengan 0, maka Fx sama dengan negatif delta X sama dengan negatif Kx. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar. Konstanta pegas menunjukkan perbandingan antara gaya dengan X. Selama gaya tidak melampaui titik patah, maka besarnya gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar kita merenggangkan pegas, semakin besar pula gaya yang dikerahkan pegas. Semakin besar kita menekan pegas, semakin besar gaya yang dilakukan oleh pegas. Hukum Hooke dengan pegas disusun paralel. Jika hanya satu pegas, maka gaya yang diperlukan agar pegas merenggang sejauh X adalah
F sama dengan Kx. Jika pegas disusun paralel, maka gaya yang diperlukan untuk menarik pegas agar merenggang sejauh X yang sama menjadi 2 kali lipat sehingga Ft sama dengan 2F sama dengan 2Kx sama dengan Kx. Hukum Hooke dengan pegas disusun seri. Jika kita memiliki dua buah pegas yang memiliki konstanta pegas yang sama besar yaitu K, lalu kita susun secara seri, masing-masing pegas jika ditarik dengan gaya sebesar F akan merenggang sebesar X. Sistem dua pegas ini ditarik dengan gaya yang sama yaitu F, maka pertambahan panjang menjadi 2X. Gaya F akan menarik pegas pertama sehingga bertambah panjang sebesar X, dan pegas pertama meneruskan gaya sehingga menarik pegas kedua dengan gaya F yang sama, sehingga pertambahan panjang adalah 2X. Hal ini dapat dirumuskan dengan Ft sama dengan F sama dengan K kali 2X, atau K sama dengan F per 2X sama dengan K per 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai osilasi. Osilasi adalah sebuah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Osilasi sering juga dikatakan sebagai vibrasi atau getaran. Contoh sederhana dari osilasi yaitu pada ayunan bandul. Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya. Pada setiap gerak osilasi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Gaya tersebut cenderung menarik kembali benda ke posisi setimbang. Hal ini dapat dilihat dari gambar. Terdapat beberapa rumus dalam osilasi. Yang pertama, rumus percepatan yaitu A sama dengan negatif Kx per M. Kedua, menentukan simpangan atau posisi dengan X sama dengan A cos gamma T ditambah 8. Kaitan antara frekuensi dan frekuensi sudut yaitu gamma sama dengan 2Vf. Untuk menentukan frekuensi sudut yaitu gamma sama dengan akar K per M. Fungsi kosinus dapat juga dinyatakan sebagai fungsi sinus dengan mengingat fungsi cos dan sin memiliki beda fase 90 derajat, yaitu X sama dengan A kali cos kali gamma T sama dengan A kali sin kali gamma T ditambah 9. Kecepatan partikel setiap saat dapat diperoleh dengan melakukan diferensiasi persamaan, yaitu V sama dengan dx per dt sama dengan d kali A kali cos kali gamma T tambah 8 per dt sama dengan negatif gamma dikali A kali sin kali gamma T tambah 8. Percepatan partikel setiap saat dapat diperoleh dengan melakukan diferensiasi kecepatan terhadap waktu, yaitu V sama dengan dx per dt sama dengan d kali negatif gamma kali sin kali gamma T tambah 8 per dt sama dengan negatif A kali gamma kuadrat dikali cos kali gamma T ditambah 8. Persamaan pada sistem bandul yaitu F sama dengan negatif mg sin theta atau gamma sama dengan akar G per L. Bila sudut theta kecil, sin theta sama dengan S per L sehingga F sama dengan negatif M kali G kali S per L atau A sama dengan negatif G kali S per L. Sekian dari video pembelajaran kali ini, sampai jumpa kembali.